Halo kawan UGM. Hai kawan UGM. Wah, kembali lagi dan kita berjumpa lagi di podcast UGM. Luar biasa. Selalu senang banget loh tiap kali tapping lagi karena sebenarnya ya, asal kawan UGM semuanya tahu kita tuh cukup jarang ya tapping podcast. Jadi tiap bilang, "Hai, kita jumpa lagi di UGM podcast." Tuh rasanya aku tuh beneran sesenang itu. Iya, dan baru ketemu lagi tuh ya sekarang ini ya kayaknya dari sekian banyak podcast ya. Jangan buka dapur. Apalagi seneng banget kalau kita kedatangan temen ngobrol atau biasanya disebut dengan narasumber. Iya, ini atau yang bintang tamu. mungkin yang auranya itu positive vibes gitu, terus Masih mungkin muda. nyenengke gitu ya, fresh graduate lagi katanya. Biru lagi Oh, centang semuanya. biru. Penting Terus, banget. ini kayaknya juga mungkin kalau boleh dibilang ini salah satu pelopor YouTuber kampus di Indonesia. Yes, Boleh benar banget. masih Sampai gitu ya. sekarang loh, bahkan dia masih eksis di dunia permedsosan gitu. Betul. Dan mungkin dia bakal bisa berbagi ceritanya sama kita kalau misalnya kamu kuliah apa, nanti kerjanya apa, percaya aja itu tuh pasti bakal berguna di masa depan. Yes, dan kabarnya dia akan melangsungkan pernikahan juga dalam waktu dekat ini ya. Ini Neiki Lamitura. ya ini kita sudah kedatangan tamu spesial, salah satu alumni luar biasa Universitas Gadjah Mada. Hai Danang. Halo. Ini apa? Kawan UGM ya? Kawan Halo, UGM. kawan UGM. Lama banget aku. Halo kawan UGM, terakhir itu adalah tapping untuk SBMPTN 2018. Halo kawan UGM, jangan lupa daftar di SBMPTN. Waduh. Terakhir itu. Astaga, itu kamu maba berarti, Dik? Oh, semester 4 berarti ya kan? Tapi salah satu konten yang aku suka dari Danang adalah ketika dia membukakan hasil tes dari follower-follower atau subscribernya. Itu salah satu yang aku suka karena ada yang diterima, ada yang enggak. Dan itu kayaknya kayak menjadi prestis buat followernya Danang sih. Benar enggak sih? Wah akhirnya kan aku bikin ini ya, istilahnya siapa mau kubukain gitu. Aku buat seatnya 20 orang lah gitu. Ya itu emang ajang mereka rebutan gitu. Akhirnya wah aku kemarin pernah ada cerita. Mas temanku nih pamer kenapa? SBMPTN-nya dibukain sama Mas Danang. Terus kenapa? Itu sebuah penghargaan. Oh iya Mas gitu. Sebangga itu. Aku aja padahal tak buka, terima selamat ya gitu. Tapi aku mau komplain sebenarnya kemarin sama UGM gitu. Kalau di SNMPTN, SBMPTN itu kan diberi selamat dan semangat gitu kalau nggak keterima. UGM ini enggak. Terima kasih sudah mendaftar ujian tulis UGM gitu ya. Sampai jumpa di ujian lagi. Nggak ada kata semangatnya gitu. Oke. Memang sekejam itu ya kayaknya UGM. Will not ya, Nang ya. Gitu ya. Sebelum komplain kamu berlanjut kayak podcast-podcast biasanya. Boleh gak sih kita nanya, kamu sekarang sibuk ngapain? Berat ini. Sorry, ini pertanyaan yang kayaknya harus aku tanyain gitu. Ya, kalau sibuk sebenarnya fresh graduate seperti biasa ya. Lulus Tapi tahun? lulus tadi 2018 semester 4 ya. Lulusnya sebenarnya kemarin 2022. Enggak apa-apa. Yang penting lulus. Enggak, ya. ada alasannya. Oke. Karena UGM kan wisudanya online waktu itu. Oh iya, Online bener, dulu. Online, bener. Akhirnya wah November 2022 bisa offline semua. Gas gitu. Oh. Itu alasan yang sebenarnya Sampai menyelamatkan. akhirnya kita bisa add collab, Nang. Iya betul. kan? Iya, betul. Itu Bener. sebenarnya alasan sing sebenarnya menyelamatkanku. Padahal ya lulusnya suwe-suwe wae, Bro. Itu kayak gitu sih. Tapi ono hikmah. Ada Ada hikmah, hikmahnya. ya. Akhirnya Jangan bisa- di switch pakai bahasa Jawa. Iya, itu ada hikmahnya. Oke. Kembali ke pertanyaan. Heeh. Kamu sibuk ngapain? Sibuk apa? Kalau fresh graduate lain itu ngelamar kerja, alhamdulillah sekarang ya kita membuka lapangan pekerjaan. Wih. Istilah kerennya seperti itu. Jadi sekarang lebih banyak ngurusin tentang bisnis, ya wes akhirnya ke marketing juga gitu. Di bidang apa, Nang? Di bidang kreatif. Oke. Gitu. Aku ada PH, aku juga ada foto studio dan ya mungkin jalan-jalanku memang di situ karena basicnya aku emang suka di bidang kayak gini. Gitu. Tapi masih relate dengan pendidikan atau di luar itu sebetulnya kalau kamu udah lulus? Oh tidak, karena jurusanku itu pembangunan sosial dan kesejahteraan PSDK Visipol gitu. Tapi kalau direlatekan, kadang banyak orang tuh ngiranya, oh Mas Danang tuh dulu jurusan komunikasi ya, padahal enggak. Tapi kok kayak gini Mas bisa dapet ilmu? Oh sebenarnya itu bisa ku pelajari, tapi bukan berarti ilmu komunikasi nggak penting ya Mas Mbak. Cuma di sini aku ngomong kalau kita udah masuk di sebuah
ilmu pengetahuan atau kita belajar apapun itu pasti ada gunanya. Kita flashback dulu waktu SD, aku benci banget sama matematika gitu. Tapi sekarang aku suka gitu. Karena matematikanya yang ada di depanku sekarang adalah matematika tentang sesuatu yang realistis. Sesimpel ngitung duit matematika gitu. Zaman dulu kan X, Y, As, apa gitu. Ya suatu saat kita akan ada di persimpangan kayak, oh jurusan ini mungkin gak sesuai dengan apa yang kita hadapi sekarang atau pekerjaan kita sekarang, tapi pekerjaan sekarang pasti ada value yang kita dapatkan dari jurusan kita dulu gitu. Bener banget, sebenarnya nggak cuma Dana yang relate, kita juga curhat. Tapi bener gitu. Kayaknya kamu tuh kemarin senang touring juga ya? Betul. Terus masih sampai sekarang? Kalau ini dulu touringnya itu pakai motor, tapi sebenarnya aku suka motor. Sekarang ini udah bukan itu. Sekarang ganti Pajero. Amin gitu. Dulu aku suka touring, ya itu menjelajah kampus aja zaman dulu, menjelajah kampus. Aku sampai Lombok sendiri buat ngonten-ngonten kampus-kampus gitu. Dari situ terus ya udah motoran tetap masih. Cuma sekarang kita pengen dapat perspektif yang lebih banyak gitu. Karena kalau UGM itu kan act locally think globally gitu kan. Jadi ya kita mencoba di negara apa kira-kira ada apa, kita coba ambil value-nya yang positif gitu sih. Perbedaan touringnya lebih ke situ gitu. Tapi di sana juga tetap naik motor kayak gitu. Oke. Tapi Nang, aku penasaran nih Nang. Mungkin udah banyak yang tanya ya. Tapi dulu itu kamu mutusin jadi konten kreator di segmen pendidikan tuh awalnya goalsmu apa sih? Buat apa gitu? Jujur itu ketidaksengajaan. Karena basicnya aku emang suka bikin video aja gitu. Dari kecil aku emang udah suka bikin video. Sesimpel aku nggak punya uang untuk beli hard disk, akhirnya tak upload di YouTube kan gitu. Akhirnya aku upload di YouTube dan waktu itu 2017 PPSMB UGM, aku ngevlog aja di situ. Ngevlog guys gini. Terus akhirnya banyak tuh demand, permintaan. Mas, coba dong kehidupan di UGM tuh seperti apa dan sebagainya. Akhirnya berkembang menjadi sesuatu hal yang aku bisa bilang, ketika orang tanya ke aku mungkin dia bakal bertanya tentang kampus gitu. Tapi kalau dikatakan goalsku ke depan seperti apa ya, ini aku ngomongnya adalah ketika aku bisa bermanfaat ya, itu bisa menjadi amal jariah buat aku gitu. Kalau ngomongin agama. Sedap sekali gitu. Danang, kamu waktu itu berarti pertama kali kan tadi bilang nge-vlog ya? Naik di YouTube ya? Naik di YouTube, paling gede di YouTube. Tapi kan tujuan utamanya buat nyimpen sebenarnya awalnya. Sebenarnya nyimpen. Kenang-kenangan. Besok kalau sesimpel aku punya anak atau cucu tuh nggak perlu nyeritain zaman dulu tuh bapak atau kakek kayak gini. Zaman dulu lihat YouTube gitu. Zaman dulu ini linknya gitu. Ini linknya gitu. Oke. Terus Enggak bilang kan? Aku tuh cukup terpesona gitu dengan penjelasannya. Terima kasih. Gitu. Waktu itu dia jadi maba udah sekreatif itu gitu. Sepede itu juga gitu ya. Iya, aku tuh gak bayangin loh waktu PPSMB kayak ngevlog sendiri kayak gitu kan. Iya, makanya ini kalau boleh dibilang tadi di opening mungkin gak salah juga kalau dia mungkin jadi pelopor YouTuber di kampus gitu loh. Jadi sekarang kayak banyak juga YouTuber yang ada di kampus mulai ngenalin kampusnya sendiri. Betul. Dengan mahasiswanya yang ada di sana dikenalin lah semuanya. Termasuk berapa harga outfit lo, berapa uang harian lo, berapa itu kayaknya Danang semua ini kayaknya. Tapi terlepas itu ya, karena ini di UGM terutama gitu, aku mau terima kasih juga terutama especially untuk Humas UGM. Waduh. Ini bukan peres, ini bukan bermaksud gara-gara aku diundang di sini gitu, tapi ini real. Zaman dulu kenapa ya? Aku bisa katakan aku juga riset gitu. Beberapa akun universitas gitu. Kenapa UGM grow-nya secepat itu? Aku apresiasi sebesar-besarnya karena pendekatan human gitu kan. Nah, di sisi lain juga udah aware nih, zaman dulu 2017 atau 18 tuh aku udah ditarik nih, ayo kita kolaborasi bareng gitu. Dan itu baru aware sama kampus-kampus lainnya sekarang gitu. Aku juga bisa katakan UGM ini juga pelopor gitu. Kalau kita ini pelopor ya sama-sama pelopor gitu aja. Ya ampun. Sombongnya gitu. Mau nangis. Nah, inget gak waktu itu juga selain diajak collab konten, dijadiin stiker juga. Iya. Jadi aku sekarang sombongnya gitu. Iya. Sombongnya adalah kalau ada apa sih namanya? Story gitu. Aku kasih Mas itu yang kayak gini tuh. Iya. Masih ada gift-nya kan ya? Ada gift-nya.
Hoodie warna biru ada logo game, tapi udah beda. Waktu itu masih kurus, sekarang udah mungkin kita harus bikin stiker lagi. Ya ini salah satu contoh simbiosis mutualisme juga. Nah, dan ini tadi kita ngomongin Dana waktu dia masih kuliah. Sekarang kan kamu udah lulus nih. Betul. Dengan basic konten kamu yang awalnya ngomongin tentang dunia kampus. Terus sekarang gimana? Kan kamu udah lulus nih. Apakah kampus S2, S3 atau gimana? Itu sempat kepikiran gitu. Kemarin aku nggak tahu ya. Nanti kita bakal lihat sebenarnya siapa sih admin yang megang TikTok dan Instagramnya UGM tuh siapa gitu. Karena beberapa kali aku sempat chattingan tuh gitu kan. Aku ada kepikiran untuk S2, S3 dan lain sebagainya. Itu pasti karena yang namanya pendidikan kan kita harus upgrade ya. Masalah belajar itu kan sepanjang hayat gitu. Aku ada kepikiran di situ, tapi mungkin di 1 tahun ini aku bakal ya rehat sejenak lah gitu. Terus aku melihat beberapa opsi atau beberapa referensi yang mungkin bisa aku kembangkan lagi. Terus aku nanti tinggal nambah kira-kira ilmu pengetahuan apa yang bisa melengkapi karirku sekarang seperti itu. Sekarang switch-nya kayak gitu sih. Ya, tapi BTW ya, Mbak Asri. Kemarin aku juga lihat di vlogmu. Salah satunya kamu sekarang ya udah mulai tipis-tipis jalan-jalan ke Korea, jalan-jalan ke Arab. Ya. Arab ibadah ya. Itu salah satu yang jalan Arab. Itu mungkin salah satu yang menjanjikan juga dari profesimu jadi konten kreator. Iya, itu jadi kemarin kan akhirnya kalau kita ngomongin branding ya, personal branding itu kan apa yang sesimpel, apa yang selalu kita buat, apa yang selalu kita lakukan. Pada akhirnya orang-orang tuh melihat, oh Mas Danang ini juga sering traveling gitu. Mas kok bisa traveling? Duitnya banyak banget. Oh jangan salah, tidak gitu kan. Ya tidak sebanyak itu, cuma ada beberapa hal yang bisa kita olah dan akhirnya aku ngarahin ke budget traveler gitu. Dan dari situ aja orang udah mikir, Mas kalau bikin open trip besok aku ikut ya gitu. Ya sesimpel hal-hal seperti itu ternyata bisa menjadi opportunity untuk income ke kita gitu loh sebenarnya. Jadi nggak cuma pendidikan, terus kita scale up aja ke traveling dan lain sebagainya. Tapi core-nya tetap pendidikan ya. Masalah apa kita ngomongin tentang besok mau jadi apa, tapi menurutku kalau core-nya pendidikan itu bakal enak banget. Pendidikan bisa kayak edukasi tentang travel. Oh kamu kalau di negara orang harus seperti ini. Itu kan pendidikan juga. Sekarang aku arahnya mau ke bisnis kan sebenarnya juga financial planning, financial management dan lain sebagainya itu kan juga pendidikan juga gitu. Tapi core-nya itu nggak bakal hilang, cuma Mas Danang ini agak sedikit bertransformasi aja gitu. Itu sih. Oh gitu. Ini dari tadi tuh aku pikirin kayak kamu ngerasa kesulitan nggak sih Nang lepas dari status kamu jadi mahasiswa gitu. Terus dalam proses ngonten kamu ternyata terjawab ya barusan. Tapi ini jawaban yang ini ya, jawaban yang jujur sebenarnya ini baru aku buka di sini. Wah ya. Karena aku nggak berani buka ini gara-gara nanti dikiranya orang tuh aku terlalu banyak alasan ya. Kalau tadi alasannya adalah menunggu wisuda offline itu sebenarnya alasan yang sebenarnya menyelamatkan aja. Tapi ini alasan yang paling rasional. Sebenarnya aku mau lulus 3,5 tahun 4 tahun bisa. Tapi aku takut dan bingung. Ketika aku udah lulus dari UGM, itu aku mau jadi apa sih? Rebrandingnya seperti apa sih? Sementara demand dan pasarku paling gede ini adalah mahasiswa. Aku udah mulai mengarah ke situ tuh. Aku lulus mati Pak. Aku ketika udah nggak bisa relate lagi. Akhirnya ya udah. Aku butuh waktu sekitar 1 tahun 2 tahun untuk ya nyoba hal-hal baru hingga akhirnya orang-orang tuh lihatnya Danang bukan cuma anak UGM atau anak mahasiswa ngomongin pendidikan, tapi kamu bisa melihat sisi lainku yang lain gitu sih. Itu sebenarnya satu hal yang aku planning juga gitu. Nah itu yang kadang-kadang orang tuh nggak sadar pusingnya jadi konten kreator tuh kayak gini-gini ya. Maksudnya bukan pasti kalian tuh juga akan mengalami satu momen di mana kayak mulai anxiety nih. Pasti gitu kan. Karena mungkin kita terlalu kayak kita dicap aja gitu. Kalau udah seringnya seperti ini ya udah kamu jadi YouTuber ya di sini. Betul. Jadi kamu kayak ya benar-benar harus mikir gitu ya 1 tahun. Waktu yang cukup lama juga maksudnya untuk nyari. Berkontemplasi ya. Oke, balik lagi ya ke ngomongin tentang profesi kamu, bukan profesi seperti apa ya istilahnya tuh. Ya udah sebut aja konten kreator gitu ya. Oke. Bingung banget. Kamu merasa nggak apa yang kamu tekunin sekarang ini tuh cukup menjanjikan? Terus kayak suka dukanya apa? Salah satunya kan tadi ya, mungkin yang paling gede tentang apa yang kamu lakuin tentang pendidikan. Udah mulai lulus, udah mulai nih aku anxiety Mbak gitu. Suka dukanya mau sukanya dulu atau dukanya dulu deh? Bebas deh. Sukanya dulu aja. Dukanya dulu ya. Dukanya terkadang ya kita manusia biasa.
terkadang orang tuh udah berekspektasi Mas Danang Giri Sadewa kalau dia lulusan UGM pasti pinter banget gitu. Mungkin di beberapa sisi kita pinter gitu. Kalau masalah ngomong gini atau apa kita pinter. Tapi kalau suruh ngomongin matematika aljabar juga nggak bisa gitu. Akhirnya orang itu udah ngecap. Apalagi saya juga melihat UGM ini sebuah institusi yang besar dan sebenarnya itu tanggung jawab moral juga gitu. Akhirnya mau nggak mau aku harus melimitasi gitu. Tapi ketika orang itu udah ketemu Danang Giri Sadewa yang asli gitu, ya sebenarnya nggak jauh beda. Cuma pasti ada perbedaan dan orang ketika udah menaruh ekspektasi, oh ternyata Danang nggak seperti itu ya. Akhirnya, wah, kok menghapus sih Mas? Atau kamu cuma berbohong gitu. Itu dukanya sebenarnya. Di sisi lain juga akhirnya ke finansial dan lain sebagainya. Banyak orang yang ya ini dalam tanda kutip deketin gitu, tiba-tiba ngechat. Pernah nggak sih dapat? Pasti dapat kan? Halo Mas, Mbak, apa kabar? Teman lama kita gitu. Ternyata aku butuh ini. Ya bukan berarti kita nggak mau bantu mereka, cuma ternyata di sisi lain orang lain tuh udah melihat kita setinggi itu. Padahal kita pengennya ya udah bro, kita sama-sama aja gitu. Tapi kalau ngomongin senengnya ya akhirnya dari sini gitu. Kita bisa dapat banyak opportunity. Itu yang aku lihat ya. Akhirnya opportunity itu membuka jalan aku kemana aja gitu. Gak banyak loh waktu itu. Aku masih ingat banget. Waktu itu pandemi awal ya. GSP masih kosong. Aku gak akan dapat opportunity dan dalam tanda kutip privilege. Untuk memakai Graha Sabha Pramana. Yang waktu itu kalau disewain saya tidak kuat gitu kan. Tapi kebetulan kita juga punya teman-teman di Humas dan alhamdulillah Humas membantu. Ya sudah, akhirnya kita bisa pakai untuk kegiatan yang positif seperti itu tanpa istilahnya memberikan uang dan lain sebagainya seperti itu. Jadi hal-hal kayak privilege dan juga kesempatan, opportunity itu yang aku dapetin sebenarnya plusnya gitu. Akhirnya itu yang menjadi modal yang besar buat kita, bukan hanya modal uang tapi modal juga sosial dan relasi. Dan itu yang ku highlight, itu yang menurutku satu hal yang penting juga selain akademis kita juga harus jalan gitu ketika kita kuliah kayak gitu sih. Oke. Gitu. Nang, gini Nang. Orang PSDK ya, tadi bilang kamu lulusan PSDK. Betul. Ya? Rata-rata orang PSDK tuh kerja kantoran. Tapi terus kamu ada keinginan buat kerja nggak sih? Dia kerja juga. Oh ini kerja ya kayak gini dah. Kalau nggak kerja saya makan apa? Oh iya, gitu maksudnya kerja yang kantoran gitu loh. Kerja kantoran. Waktu kamu cukup di level ini aja jadi konten kreator gitu misalnya. Aku udah pernah coba beberapa kali magang gitu. Kemarin waktu di UGM masih magang di Pika waktu itu kan. Pika mencoba rutinitas menjadi orang 9 to 5 dan lain sebagainya. Kayaknya ini bukan aku gitu. Aku lebih seneng ya udah ketemu orang di jalan bro gitu kan. Akhirnya itulah yang menjadikan aku ya udah ini posisiku aja lah. Porsi orang tuh sendiri-sendiri, porsi orang masing-masing. Mungkin aku bisa menempatkan dan bisa lebih eksplornya di sini kayak gitu sih. Kalau kepikiran dulu waktu sebelum masuk UGM disuruh jadi PNS. Aku baru mau nanya, nggak kepikiran aja di PNS misalnya gitu. Tidak. Bukan berarti merendahkan PNS ya. Betul, orang tua aku PNS. Dan aku sangat menghargai itu. Itu pilihan gitu. Orang nggak bisa semuanya setuju dengan jadi PNS. Tapi akhirnya orang tua juga ada intercept ke situ. Dan ketika kita bisa memberikan sebuah alasan yang logis gitu. Aku yakin setiap manusia atau setiap orang, apalagi orang tua, pasti pengennya yang terbaik untuk anaknya. Aku yakin itu. Tapi menurutku jalanku bukan di situ. Aku mau coba lebih banyak challenge gitu. Akhirnya aku menyampaikan di situ. Alhamdulillahnya orang tua juga mengerti gitu. Tapi intervensi seperti itu pasti ada. Dan aku udah pernah nyoba, ternyata nggak cocok juga gitu sih. Apalagi ya? Wah. Kayaknya dia jelasin gamblang banget semuanya tuh ya. Soalnya beneran apa yang dia ceritain itu yang beneran dialamin ya Nang ya. Bohong bisa, ayo kita mau bohong-bohongan. Jangan kali. Jangan. Iya. Tapi Nang, ada nggak sih yang kamu kangenin selama kuliah di UGM? Kangen Toyagama. Masya Allah. Masya Allah. Orang ada nggak ya? Iya. Dosen misalnya. Nah, ibu kantin misalnya. Gimana sih? Yukpar. Udah pernah mencoba Yukpar gitu. Ya aku juga sering. Atau teman-teman ya yang di UGM pasti aku senang dengan lingkungan belajarnya. Terutama kayak ya sudahlah dengan
sebegitu pluralnya UGM ya, kita akhirnya bisa melihat berbagai jenis orang, berbagai jenis watak gitu. Oh ternyata kita bisa tahu nih gimana cara menempatkan posisi kita. Ketika di Visipol, terutama Visipol itu kita manggil dosen ya Mas Mbak gitu. Akhirnya kita bisa menempatkan, oh ternyata kalau kita belajar itu ya kita menempatkan diri sebagai teman diskusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan gitu kan. Ilmu pengetahuan kan nggak ada yang absolut. Akhirnya disitulah titik di mana ilmu pengetahuan itu berkembang. Sesi-sesi diskusi, insight dan lain sebagainya. Akhirnya yang nggak ada gap itu bisa kita lakukan, dan hal itu yang aku kangenin sebenarnya. Dan semoga itu bisa kamu lanjutin ya. Maksudnya apa yang nih maksudnya jadi dosen UGM gitu? Boleh gitu. Amin. Enggak, maksudnya kayak apa yang kamu dapetin, kayak misalnya di Visipol antara dosen dengan mahasiswa itu manggilnya Mas. Jadi kita tuh ngerasa enggak ada yang lebih senior, gak kita tuh setara gitu Betul. kan. Ya aku memang masa kuliah tuh selalu paling ngangenin ya. Iya. Kangen seseorang kan maksudnya kan? Iya juga itu. Udah dibilang Yupar, buset masih dibahas. Ya kan Yupar seseorang gitu. Berarti emang kangen seseorang, dia bukan makanannya atau kantinnya gitu. Kalau itu sih off the record aja, cari perkara ntar kalau jadi teaser. Ya apalagi yang mau ditanyain ke Genanang ya? Mungkin berarti yang perlu aku pengen jelasin lagi, kamu ngerasa menjanjikan nggak? Apa nih? Profesi konten kreator itu. Kembali tadi aku ngomong ini bukan karena aku memilih jalan bukan PNS, berarti ini bukan menjanjikan gitu. Menjanjikan dalam artian aku ekspektasiku adalah long term sampai pensiun 60 tahun. Aku nggak bisa menjamin itu, dan apakah ini menjanjikan atau tidak tergantung posisi kita sekarang. Kalau aku lagi mulai, mungkin aku bakal gambling ya. Ini menjanjikan atau tidak, kita melihat kayak teman-teman yang lagi mau bikin konten tentang kampus awal-awal gitu. Aku ngomong, konten kampus menjanjikan gitu. Tapi itu kan persepsiku ya. Mungkin dia punya journey yang berbeda. Ya itu sesuatu hal yang menjanjikan cuma tidak pasti. Nah, kalau di posisiku ditanyakan seperti ini, ya ini menjanjikan. Karena aku udah dapat beberapa opportunity dan aku tahu nih helikopter view-nya seperti apa. Oh, ketika aku mau bikin seperti ini berarti aku harus mengkontak ini dan lain sebagainya. Tapi itu kan dibangun seberapa lama? Berproses lah intinya kayak gitu. Kuncinya cuma satu, semua profesi itu sebenarnya menjanjikan. Asal kita itu tekun, asal kita itu ya istilahnya? Kalau di konten itu namanya apa kalau kita continuous? Kok aku jadi lupa ya ini ya? Apa coba? Konsisten. Ya. Apapun di dunia ini kalau kita lakukan dengan konsisten pasti bagus gitu. Ini kita ngomongin sedikit akademis biar kelihatan sedikit pinter ya. Iya. Namanya juga podcast UGM. Itu dia gitu. Salah satu buku yang aku baca itu kan Atomic Habit gitu kan. Kalau kita ngomongin ini aku tebak-tebakan dulu deh. Dalam skala derajat gitu. Derajat ya kayak 270 derajat itu kan gitu. 3,4 derajat itu gede atau kecil? 3,4 derajat mungkin kecil ya. Nah, dibandingkan dengan 270 derajat. Tapi kalau kita pakai analoginya itu adalah pesawat yang terbang dari Los Angeles yang tujuannya mau ke New York gitu kan. 3,4 derajat itu berpengaruh besar dari yang tadinya mau landing di New York akhirnya ke Washington DC gitu loh. Jadi sebenarnya kalau aku berbicara tentang proses, kita melihatnya mungkin linear ya, kayak kalau kita sukses ya berarti jalannya harus naik terus, konsisten, harus kayak gitu pace-nya. Tapi enggak, ternyata hidup itu juga ada momen kita di bawah. Tapi ketika kita di bawah itu ya itu adalah sebenarnya bagaimana cara kita belajar dan bagaimana cara kita mengumpulkan informasi akhirnya nanti bakal naik lagi gitu loh. Akhirnya yang ku pelajari di sini adalah perubahan kecil tuh nggak masalah. Kalau kita tujuannya itu besar ya tujuannya aja besarin, tapi kita fokus sama diri kita sendiri. Sedangkan banyak orang yang baru mulai tapi dia udah nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa gara-gara contoh bikin konten TikTok. Baru bikin konten TikTok 3 nggak FYP, wah nggak laku deh gitu. Padahal kan percobaan itu bisa panjang. Aku bisa booming dari YouTube. Kontenku pertama aku upload 2011 baru naik 2017 gitu. Jadi seberapa resisten kita terhadap proses itu. Dan banyak orang gagal gara-gara dia nggak
kuat dengan hal itu gitu. Itu sih sebenarnya. Oke. Masya Allah. Luar biasa. Nang. Sorry Nang. Ini tapi aku penasaran. Sekarang kamu udah bisa beli apa aja Nang? Beli waktu orang. Ini off the record aja. Enggak. Ini konteksnya positif gitu. Maksudnya kita sebagai manusia punya 2 tangan dan lain sebagainya. Dalam artian beli waktu orang itu adalah kita mendelegasikan tugas. Benar. Kan dia tadi bilang gitu dia menciptakan lapangan pekerjaan. Betul, gitu. makanya. Ya ampun. Tapi aku bener-bener setuju banget sama cerita dia tadi tentang konsisten gitu. Nah salah satunya itu juga yang mungkin tuh kadang orang-orang bener sih baru upload berapa kali. Termasuk kita sih sebenarnya awal-awal kalau diceritain tentang ngomongin kerjaan kayak gimana nih growth-nya segini Jangan buka gitu. Iya kan? Bener-bener setuju. Konsisten kuncinya. Konsisten. Gitu. Betul. Nah mimpi kamu tuh apa sih sebenarnya? Aduh, mimpi. Yang paling gede deh kalau bingung. Ini Berarti yang bikin sampai kamu tuh gelisah gitu. Kan katanya mimpi tuh kalau nggak bikin gelisah bukan mimpi tuh. berarti kalau aku mimpi buruk itu sebuah hal yang ini ya. Tapi apa sih ngomongin siapa dan ini. Dulu ini lucu. Lucunya adalah Danang waktu itu pernah mimpi jadi presiden. Luar biasa. Punya impian jadi presiden, bro, gitu. Tapi ternyata semakin dewasa kita, berat gitu kan. Akhirnya sesimpel aku punya mimpi itu nggak tinggi-tinggi. Kita hidup cuma sekali nih. Tapi ketika kita hidup kita mau catat sejarah sebagai apa gitu. Mimpiku tuh sebenarnya aku bisa dikenang sebagai seseorang yang bisa memberikan impact positif ke orang lain. Sesimpel itu aja. Spesifik aku nggak ada. Karena berbeda-beda nih. Zamanku TK pengen jadi polisi. Zaman SD mau jadi dokter. SMP SMA jadi presiden. Kuliah ini masa mencari jati diri, saya tidak tahu mau jadi apa. Akhirnya jadi content creator gitu kan. Sekarang ngarah ke bisnis gitu. Akhirnya dari semua akumulasi itu aku bisa simpulkan kalau mimpiku adalah bisa berguna bagi orang lain. Udah itu aja. Luar biasa. Tepuk tangan cuy. Keren. Insyaallah. Itu mimpi yang kelihatannya sederhana, tapi itu besar dan cukup berat ya sebenarnya, bermanfaat bagi orang lain. Berat untuk menuju ke sana gitu. Berat. Berat. Dan itu kayaknya Danang mungkin ya ini beberapa saat lagi mungkin bisa sampai ke sana sih. Amin. Ya Danang 2028 lah. Ya 2028. Sekarang subscriber berapa sih? Di YouTube 319 ribuan ya kayaknya. Gitu. Oke. Udah, itu salah satu goalsmu pernah nggak sih kamu terbesit mungkin bisa sampai 10 juta misalnya? Goals ya, goals tuh pasti ada, Tapi kan itu nanti goals itu kita breakdown menjadi beberapa target kecil-kecil dulu gitu. Ketika target goals kita 10 juta, target kita masih malas-malasan bikin konten ya buat apa gitu. Akhirnya ya semua aku breakdown dulu gitu satu-satu kayak gitu. Tapi impian tuh pasti ada. Yes. Pasti ada kayak gitu. 10 juta subscriber ya mungkin bisa gitu kan. Itu Bismillah pasti bisa, kita doain sama-sama ya Pak ya. Gitu. Yes. Oke. Terakhir. Oke. Udah terakhir nih, ntar udah terakhir lanjutin aja. Tips dan pesan buat kawan UGM kayak biasanya. Tadi aku buka dengan sekarang sibuknya apa, aku tutup dengan tips dan pesan untuk kawan UGM. Oke, kawan UGM nih definisinya kita seluas-luasnya. Bisa alumni, bisa mahasiswa juga. Ya itu tadi, kalau kita sedang ada di persimpangan mungkin kita bakal bingung kita mau kemana gitu. Tapi yakin aja tujuan kita awalnya itu apa gitu. Kalau sumpama memang aku tadi tujuan awalnya pengen bermanfaat bagi orang. Ya bermanfaat bagi orang itu nggak cuma kita ngajarin orang terus itu bermanfaat gitu. Tapi sesimpel kita menolong orang di jalan, membantu orang di jalan, hal-hal kecil itulah yang sebenarnya bisa membuat kita itu lebih berarti dan bermakna gitu. Ngomongin perubahan itu nggak langsung mikir yang besar dulu. Sesimpel dari kita membantu orang atau kita melakukan hal-hal kecil atau merubah kebiasaan kecil, itu menurutku lebih berarti daripada kita punya impian besar tapi tidak terlaksana. Seperti itu. Asik. Gokil ya. Ini cocok juga sebenarnya jadi motivator ya dia ya. Oh iya, OTW. OTW ini jadi motivator oke, jadi pebisnis oke. Jadi inspirator oke ya. Nah, pokoknya Danang kayaknya semua diembat lah gitu lah. Kamu punya bekal semuanya, semoga ya sukses lah. Amin. 2045 jadi presiden.
kelamaan. Oh kelamaan ya? Oh iya. 2028 gak usah presiden dulu deh Nang. Yaudah gitu deh pokoknya intinya. Nah Dit. Oke, saatnya kita. Adit dan Nan. Oke. Tadi udah pesan nih. Sebelum closing dong quote hari ini. Yuk. Kata-kata hari ini. Aduh kok langsung ditembak gitu. Nah, iya dong ini challenge. Ini salah satu cara buat dia mikir tuh itu. Gitu. Kok ditembak sih? Gitu. Padahal sebenarnya dia mikir. Tak tunggu Nang. Kok udah tahu ya? Tahu ya? Iyalah. Saking banyaknya orang ini. Iya. Singkat padat jelas mudah dimengerti. Nikmatin aja prosesnya. Jatuh itu pasti. Karena ketika orang nggak jatuh dia nggak akan bisa belajar dari kegagalan. Wah. Asik. Keren. Potong keren, TikTok. luar biasa. Terus jedak-jeduk tas gitu. Ini nanti paling yang part terakhir di-cut Nang, terus nanti kita posting di TikTok Gini ya. loh Dit, kalau kedatangan konten kreator dia tahu nih mana aja yang bisa dipotong dijadiin Bener. TikTok pakai jedak-jeduk. Aduh udah nendang belum nih? Ya lumayan. Kita nendang lagi. Lumayan. Oke. Oke. Terima kasih ini kawan UGM dan terima kasih juga Danang. Ini sudah hadir di podcast UGM kali ini. Pokoknya kapan-kapan mungkin kita ajak collab lagi. Siap. Ya meskipun mungkin statusnya alumni tapi kita mungkin masih akan rusui kamu lah. Siap. Kalau bisa. Besok tak OTW mahasiswa S2. Amin. Semoga UGM menerima aku ya Allah. Amin. Ya ikut komen di inilah. Di Bismillah masuk UGM. Nah, ya. Bismillah UGM. Nah itu Iya. Iya kan komennya kayak gitu. Bismillah UGM. Bener banget. Oke, akhirnya mungkin kita sudahi episode podcast hari ini ya. Menyenangkan sekali ngobrol dengan alumni ya. Ya, rasanya kayak gak kelar-kelar gitu ya Dit ya. Iya, Tapi kasih antar yang ngedit. Jadi kawan UGM semuanya terima kasih udah dengerin podcast kita. Thank you juga untuk Danang yang udah mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Dan buat kalian semua yang ngerasa bahwa podcast kita itu bermanfaat bagi banyak orang, silahkan di-share seluas-luasnya di berbagai platform media sosial. Ya, jangan lupa like juga, jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus menginspirasi semuanya dan tentunya bisa impactful untuk semuanya gitu ya. Amin. Semangat juga bikin kontennya. Yes, betul sekali. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye-bye.